Lasem adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Daerah kecil ini menyimpan sejarah yang cukup panjang dan kaya akan peninggalan budaya Tiongkok yang kuat. Hingga tercetus kata-kata Le Petit Chinois atau Tiongkok kecil. Kalimat itu tercetus dari seorang penulis dan peneliti asal Prancis bernama Claudine Salmon. Hal itu disampaikan sejarawan Edi Winarno. Claudine Salmon Lombard, istrinya Denis Lombard, itu sering datang ke Lasem meneliti sejarah Lasem. Kemudian setelah melihat Lasem ini begitu banyaknya rumah Chinese, lalu dia memberi sebutan inilah Le Petit Chinois. Artinya Cina kecil, kota Cina kecil itu ya di Lasem ini, karena banyak sekali bangunan yang masih asli yang ada di Lasem. Jadi Cina kecil itu bukan orang-orang sini yang memberi sebutan, tapi hasil pemikiran dari Claudine Salmon, Claudine Salmon Lombard. Dia melihat begini. Jadi kalau dilihat di jalan-jalan Lasem, Desa Karangturi, Seditan, kemudian sebagian Sumber Girang, itu ternyata kita seperti jalan-jalan di Tiongkok. Karena rumah-rumahnya bentuknya bentuk-bentuk rumah Tiongkok. Baik dari sisi luar maupun setelah kita masuk ke dalam. Sehingga julukan itu akhirnya diberikan di kota Lasem. Yang tidak diberikan julukan oleh kota manapun yang didatangi oleh Claudine. Menjumpai bangunan khas Tiongkok di Lasem memang bukan hal yang sulit. Bangunan-bangunan klasik itu terpampang di tengah kota Lasem, di kawasan yang kerap disebut pecinan oleh masyarakat sekitar. Beberapa masih ditinggali dan terawat baik. Namun, ada juga yang ditelantarkan pemiliknya. Menurut Edi Winarno, kawasan pecinan di Lasem terbilang unik karena menampilkan bangunan asli masyarakat Tionghoa seperti yang ada di Tiongkok. Karena memang di Lasem ini rumah-rumah Chinese, rumah-rumah Tionghoa itu masih terjaga kelestariannya. Jadi rumah-rumah yang dibangun pada abad 19, pada tahun 1860, 1890, itu masih terpelihara sampai sekarang. Edi Winarno menjelaskan, keberadaan bangunan klasik Tionghoa di Lasem berbeda dengan di kawasan pecinan yang ada di kota lain, bahkan negara lain. Tetapi dulu ada Perpres nomor 10 tahun 59 yang menyatakan bahwa etnis Tionghoa tidak boleh membuka usaha di kota kecamatan, dan Lasem ini kota kecamatan, sehingga mereka banyak yang keluar dari Lasem membuka usaha di kota-kota besar, sehingga rumahnya ditinggal. Dan itulah yang menjadi mengapa pecinan Lasem berbeda dengan pecinan Malaka, berbeda dengan Chinatown yang ada di Amerika, karena di sana tempat tinggal sekaligus toko, di sini tempat tinggal yang sudah ditinggalkan, dan itu dilestarikan oleh anak cucunya, ahli warisnya sampai sekarang ini. Sehingga itulah bedanya, di Lasem ini banyak rumah tinggal yang masih asli dan kosong. Kisah kaum Tionghoa di Lasem bukan kisah yang baru. Perkenalan Lasem dengan masyarakat Tionghoa dicatat dalam berbagai lembaran sejarah, bahkan sejak ribuan tahun sebelum Masehi. Lasem yang kala itu menjadi pelabuhan penting bagi kerajaan Majapahit, kerap menerima kedatangan masyarakat asing, termasuk dari Tiongkok. Keberadaan kapal kuno Punjul Harjo yang dipercaya berasal dari abad ke-9, kedatangan armada Laksamana Cheng Ho pada 1413, dan eksodus masyarakat Tionghoa dari Jakarta ke Lasem pada tahun 1740. Keberadaan masyarakat Tionghoa semakin memperkuat struktur masyarakat di Lasem. Kita telah mempelajari bahwa ekspedisi Cheng Ho itu dimulai tahun 1407 sampai 1435. Waktu itu sekitar 7 kali Cheng Ho itu berkunjung ke Nusantara, dan di dalam sejarah lokal itu disebutkan Laksamana Cheng Ho dan pembantunya itu mampir di Lasem. Bahkan P.J. Graff dan Pisau itu menyebut Cheng Ho sempat membuat masjid di beberapa tempat. Ada di Gresik, ada di Tuban, juga bikin masjid di Lasem. Artinya pengaruh Cheng Ho
dan anak buahnya yang Muslim itu juga mengena di Lasem. Dan di Lasem sendiri waktu itu masih beragama Hindu-Buddha, sebagaimana agama orang-orang Majapahit. Sehingga sebelum para wali datang, itu sudah ada persentuhan dengan Islam melalui tokoh-tokoh yang tinggal di Lasem dari nahkoda-nahkoda Cengho ini. Di Lasem ini, budaya Cengho yang kami kenal itu begini. Cengho itu selalu kalau bikin bangunan, atapnya selalu bentuknya itu 3. Nah, atap Masjid Lasem itu terkenal dengan nama Tribatra, 3 sap. Yang konon dalam filosofi Islam, 3 sap itu artinya Islam, iman, dan ihsan. Sehingga semua bangunan yang berbentuk atap Tribatra, yang sampai sekarang masih dipertahankan di masjid-masjid tradisional, itu menandakan itu tinggalan dari Laksamana Cengho. Bukan hanya dari segi bangunan, peninggalan Cengho juga dirasakan dalam budaya batik Lasem. Dan bekas-bekas dari hubungan yang harmonis ini bisa kita lihat misalnya pada sisi batik. Batik, misalnya batik tulis Lasem itu dulu diperkenalkan pertama motif-motif campa, motif-motif Tionghoa itu oleh seorang tokoh namanya Nalini. Nalini ini istri dari Binangun, dan Binangun adalah salah satu nakoda dari Amarda Cengho yang pada tahun 1413 sepakat untuk menetap di Lasem. Mereka berakulturasi mengajarkan batik Lasem. Sehingga sampai sekarang bisa kita mengenali batik Lasem itu di samping batik tradisi, ada motif Majapahit misalnya geringsing, kawung, tapi juga ada motif-motif dengan pengaruh Tionghoa. Misalnya kawung ya, kawung itu batik asli tradisi Lasem. Tetapi di dalamnya itu ada motif-motif yang jelas itu berdasarkan filosofi Tionghoa, Konfusianisme atau Konghucu. Misalnya ada gambar burung hong, ada gambar cilin atau kilin, kemudian juga ada bunga peoni dan sebagainya. Ini menandakan bahwa terjadi akulturasi dalam selembar batik Lasem itu antara yang tradisi dengan pengaruh Tionghoanya. Juga termasuk pewarnaan. Dulu batik tradisi kita itu hanya mengenal warna soga atau hitam, coklat atau hitam. Tetapi dengan akulturasi itu muncul warna merah marun atau merah darah ayam. Sehingga ada akulturasi dari sisi pewarnaan. Kemudian juga dari sisi filosofis misalnya, dulu Lasem itu pernah ada motif namanya kericaan atau watu pecah. Konon itu diilhami oleh gerakan pembuat jalan Daendels itu, di mana rakyat dipaksa untuk ikut bikin jalan, memecah batu, sehingga akhirnya muncul motif kericaan. Tetapi kericaan yang muncul tahun 1800-an itu juga nanti akhirnya dimodifikasi. Misalnya dimodifikasi dengan pengaruh-pengaruh motif dari Tionghoa. Nah, sehingga kita bisa belajar banyak dari selembar batik Lasem. Terjadi akulturasi yang sangat indah antara pribumi dengan Tionghoa. Contoh lain dari produk akulturasi budaya Tionghoa dan masyarakat Jawa di Lasem juga terlihat dari kulinernya. Banyak jenis kuliner yang ada di Lasem yang merupakan perpaduan khas Tionghoa dan Jawa. Termasuk makanan ya. Kalau kita melihat misalnya meja persembahan saudara-saudara kita Tionghoa itu, di meja persembahannya itu bukannya makanan khas Tionghoa, tapi juga ada makanan khas Jawa. Misalnya ada jenang, jadah, dumbek ya, istilah dumbek itu kalau di Lasem itu sangat khas karena mewakili personifikasi dari lingga. Kemudian dumbek itu kemudian jadah itu mewakili personifikasi dari yoni. Itu melambangkan bahwa keyakinan-keyakinan tradisi itu juga ada pengaruhnya pada budaya Tionghoa. Jadi ini saling pengaruh mempengaruhi. Meskipun sejarah menunjukkan bahwa budaya Tionghoa dan Jawa berpadu di Lasem, namun perpaduan itu bukan hanya disebabkan oleh pengaruh asimilasi masyarakat.
Kekuatan ikatan persaudaraan yang ada di antara masyarakat yang tinggal di Lasemlah yang menjadi kunci dari apa yang hari ini dinikmati oleh masyarakat umum. Artinya budaya Lasem itu terjadi percampuran antara budaya lokal dengan budaya Cina, Tionghoa itu pada sekitar tahun 1740 itu. Mereka tinggal di Lasem, berjuang bersama-sama dengan masyarakat Lasem melawan penjajah. Sehingga ada Perang Kuning tahun 1741, kemudian ada Perang Lasem 1750. Mereka bahu-membahu antara pribumi, Muslim dan Tionghoa untuk melawan penjajah. Dengan jejak kebersamaan selama ribuan tahun, bukanlah hal yang aneh di hari ini. Masyarakat, baik dari dalam maupun luar negeri, bisa menemukan keindahan budaya di Lasem, hasil dari asimilasi budaya di antara masyarakat. Ada kata-kata bijak dari orang Lasem yang mengatakan begini, cempe madu jahe, cempo Jawa podo wae. Jadi dulu spesifikasi Tiongkok itu ada di orang Cempa, karena Campa waktu itu masuk dalam wilayah Tiongkok Selatan. Dan orang Lasem menganggap antara Cina dengan Jawa itu sama-sama makhluk Tuhan, sama-sama mencari kebaikan. Sehingga mereka bisa rukun di sini dan insya Allah bisa dipertahankan sekarang dan yang akan datang. Hal itu diamini oleh Cheng Iwin, lelaki yang juga kerap disapa dengan nama Irawan ini, mengatakan kalau dirinya bahkan tidak mengenal istilah toleransi. Karena masyarakat di Lasem memang sudah saling menghormati. Jadi dulu itu Pak Kota Lasem ini kalau tentang Cap Gome. Kalau Cap Gome tradisi itu sini itu tidak usah panggil orang Bayaran, orang Jawa-Jawa dari bumi datang sendiri bantu. Pelaku bawa apa gitu. Jadi dia itu spontan, dia sudah tahu kalau Cap Gome dia sendiri. Tanpa bayaran. Masih makan gitu. Jadi dia ikut bantu sudah tahu sendiri. Bahwa sudah tahu. Sementara itu, sejarawan asal Universitas Semarang, Ufi Saraswati, mengungkapkan peninggalan fisik bangunan Tionghoa yang ada di Lasem bukan dibangun secara sengaja untuk mendapatkan pengakuan Le Petit Chinois atau Tiongkok kecil. Ia mengatakan bangunan Tionghoa yang ada di Lasem merupakan bangunan tempat tinggal yang menunjukkan durasi panjang hubungan masyarakat Tionghoa dan Jawa di Lasem, Jawa Tengah. Jadi bangunan itu memang sengaja ada dibuat untuk apa? Pemukiman etnis Tionghoa. Tentunya kalau etnis Tionghoa sampai sudah mendirikan bangunan di pecinan seperti yang kita lihat di Lasem, berarti etnis Tionghoa yang datang ke Nusantara atau di Lasem pada khususnya tidak berdiam diri satu hari, 2 hari atau bulanan saja, tetapi mereka sudah menetap di Lasem. Dan di Lasem itu ada satu yang menarik, adanya satu asimilasi, yaitu perkawinan antara wanita pribumi Lasem dengan pedagang dari etnis Tionghoa tadi. Ya, tapi tujuan pertama ya enggak sebagai satu little Tiongkok, tapi ya karena dia butuh rumah yang kemudian karena komunitasnya maka dia bersatu pada suatu area yang kemudian dikenal pecinan, karena pecinan itu adalah orang Jawa menyebutnya pecinan itu ya tempat orang-orang Cina, saudagar Cina menetap. Salah satu penduduk keturunan Tionghoa yang tinggal di Lasem, Ching Hai, merasa bangga jika budaya yang ada di Lasem mendapatkan pengakuan internasional. Menurutnya, masyarakat Lasem, baik masyarakat Jawa ataupun masyarakat Tionghoa, sama-sama memiliki komitmen untuk terus melestarikan kekayaan budaya yang ada. Kita sebagai warga juga ikut menjaga, juga ikut melestarikan bangunan-bangunan tersebut, biar tidak ada kerusakan, tidak ada tambah jelek ya, artinya tambah buruk gitu. Bagusan ini kan agak tertata, agak dilestarikan. Kalau dulu kan dibiarno wis begitu-gitu saja. Yang nata ya sing punya rumah sendiri-sendiri kan tidak boleh dipugar. Bangunannya tidak boleh dipugar, harus dilestarikan, harus gini-gini, tidak boleh dijual. Jadi ini sing pemilik rumah sendiri-sendiri itu sing punya kesadaran. Le Petit Chinois atau Tiongkok kecil di Lasem, Jawa Tengah adalah kekayaan bangsa Indonesia. Kekayaan yang merupakan hasil dari seleksi alam
dan terbentuk secara alami akibat kuatnya toleransi antara masyarakat setempat dengan masyarakat Tionghoa. Le Petit Chinois tercetus bukan karena disengaja, namun karena ketakjuban atas kekayaan budaya di Lasem. Karena kekayaan inilah, Lasem terbuka bagi wisatawan baik lokal maupun internasional. Menurut Edi Winarno, Lasem menawarkan banyak keindahan yang bisa dinikmati oleh masyarakat dari berbagai latar belakang. Kalau datang ke Lasem itu yang pertama, bagi para pecinta sejarah, di Lasem ini semua lapis sejarah itu ada. Mulai prasejarah, sejarah klasik, sejarah Islam, sejarah VOC ya, sejarah kolonial, sampai sejarah Republik ini ada semuanya. Sehingga kalau itu pecinta sejarah, dia bisa belajar sejarah di Lasem. Kalau dia seorang arsitektur, dia bisa belajar banyak bangunan di sini. Ada bangunan Jawa, joglonya ya, ada bangunan Chinese yang masih tradisional, juga ada bangunan Chinese yang sudah dipengaruhi oleh kolonial. Namanya rumah-rumah Indis, itu sudah ada pengaruh-pengaruh kolonial. Jadi dari sisi arsitektur dia bisa mempelajari. Termasuk tadi yang saya sampaikan, kerukunan warganya bisa dipelajari oleh bangsa manapun, bagaimana bisa Muslim, Tionghoa, pribumi, dan etnis-etnis lainnya bisa rukun di Lasem ini. Dan terus bisa menjaga itu dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan orang mengatakan, kalau tidak rukun malah tidak wajar hidup di Lasem. Karena saking biasanya hidup rukun di Lasem itu. Edi Winarno berharap kekayaan ini dapat terus dipertahankan dan dinikmati oleh generasi penerus. Alhamdulillah di Lasem ini jejak-jejak sejarah bisa kita baca, baik itu dari buku-buku lama maupun dari bangunan serta intangible yang ada di Lasem. Bangunan misalnya arsitektur yang ada di Lasem ini masih menunjukkan keaslian dari akulturasi budaya dari Tionghoa, Muslim maupun pribumi. Kemudian dari buku-buku kita bisa membaca misalnya buku sejarah Rembang, asal-usul Wong Kanung, cerita sejarah Lasem dan sebagainya, itu masih terbaca jejak-jejaknya, nama-namanya, tempat-tempatnya. Juga dari kehidupan sehari-hari yang harmonis antara pribumi Muslim dengan Tionghoa. Maka harapan kita ini bisa kita wariskan kepada anak cucu, sehingga anak cucu bisa belajar bagaimana harmoni itu dibangun. Kalau orang senang bersama-sama itu mudah, tetapi susah bersama-sama itu sulit dicapai. Dan Lasem sudah mengalami susahnya bersama-sama, maka sekarang senangnya juga harus bersama-sama.